Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari kelas B, reguler sore, jurusan sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menangani COVID-19. Berbicara tentang virus corona atau yang sering disebut COVID-19 merupakan, kita tentunya tahu virus ini sangatlah berbahaya dan mematikan. Virus berbahaya ini muncul pertama kali di negara Cina atau di kota Wuhan. Tentunya sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Tidak hanya di Cina saja, virus ini pun kini menyebar ke segala penjuru dunia karena penyebarannya sangat begitu cepat. Dan ini tentunya membuat seluruh dunia merasa cemas dan sangat takut dengan adanya munculnya virus ini. Seluruh dunia merasa cemas dan sangat takut dengan munculnya virus ini, membuat setiap pemerintahan masing-masing membuat kebijakan dan aturan masyarakatnya agar bisa memutusi penyebaran virus tersebut. Kini virus ini memasuki Indonesia dan tentunya membawa kecemasan yang begitu besar. Di Indonesia pun sudah terlalu banyak korban jiwa, bahkan organisasi WHO telah mengatakan bahwa corona merupakan pandemik, dan sejauh WHO meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menetapkan atau status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia. Jadi sifatnya mengglobal, bukan lagi nasional. Sejak kemunculan coronavirus ini tentunya membawa dampak buruk yang begitu besar, di mana perekonomian masyarakat turun drastis, dan berdasarkan dengan situasi sosial saat ini yang perlu dilihat oleh pemerintah dalam menyikapi fenomena ini, tentunya melakukan atau membuat suatu kebijakan dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 agar dapat berhenti dan untuk menghindarinya. Kasus COVID-19 ini juga membawa dampak begitu besar terhadap seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Melihat dari segi dampak positif dari coronavirus, bahwa dalam aspek kesehatan kita sebagai masyarakat melatih untuk hidup bersih. Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah menuai banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah tudingan lamban dalam penanganan, tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga termasuk salah satu negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain. Namun sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang bergerak dalam melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi juga lapisan masyarakat sipil, di mana pembahasan mengenai masyarakat sipil dalam konteks pandemi COVID-19 sangatlah relevan, mengingat di Korea Selatan pemerintahan bersinergi dengan masyarakat sipil untuk mengatasi wabah dan bahkan menjadi salah satu negara terbaik dalam melawan persebarannya. Saat ini masyarakat dilingkupi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Tentunya dalam saat ini maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh memberikan alternatif jalan keluar. Kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional. Mengingat hak atas kesehatan bergantung banyak pada faktor internal yang ada pada seseorang, seperti bawaan genetik, maka hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas,
barang, layanan, maupun kondisi yang diperlukan untuk tercapainya standar kesehatan yang memadai, yang dapat dijangkau, dan bahkan hak untuk sehat. Jadi hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung. Akses informasi terkait kesehatan, dan yang terpenting adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan, baik di tingkat komunitas, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam konteks pandemi virus corona sebagaimana yang dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah, terutama pemerintah pusat, memiliki kewajiban penuh tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan oleh persebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, bahkan jika suatu ketika Indonesia harus mengambil kebijakan lockdown. Hal ini tentunya membutuhkan support dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hingga saat ini pandemi corona menjadi ancaman meski beberapa negara telah melakukan pelonggaran lockdown atau karantina mandiri, dan otoritas di kebanyakan negara tidak akan gegabah akan hal tersebut, di mana masyarakat sudah diperbolehkan keluar rumah namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, dan masih banyak lagi. Dalam kaitannya mengendalikan aneka penyakit menular, negara diminta untuk melakukan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan ketersediaan dan pengumuman teknologi, kewaspadaan, program manusiawi, dan strategi lainnya dalam upaya pengendalian penyakit-penyakit menular. Negara juga berkewajiban memutuskan ragam bentuk pelayanan dasar kesehatan yang non-diskriminatif dan mudah diakses, preventif, kuratif, dan distributif, termasuk penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah replikansi penyakit. Peran pemerintah di sebuah negara punya andil besar dalam menentukan nasib negara itu sendiri, atau di pihak otoritas harus memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah krisis ekonomi lantaran virus corona yang menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas sedia kala. Adapun strategi baru yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi, selain pendekatan media untuk menangani pasien positif, pendekatan psikologis juga dilakukan sebagai upaya pencegahan. Hal ini penting dilakukan karena jumlah tenaga medis dan infrastruktur kesehatan dimiliki pemerintah terbatas, sehingga keseimbangan langkah medis dan psikologis perlu dilakukan secara beriringan. Yang diperlukan saat ini adalah strategi dalam menghadapi pandemi global ini. Jika tidak boleh berjalan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi dari pemerintahan pusat, daerah maupun sampai ke tingkat keseluruhan dan RT, informasi untuk pencegahan wabah corona harus bersifat transparan. Masyarakat harus mengetahuinya hingga ada upaya kolektif untuk meminimalkan penyebaran wabah corona. Pejabat tidak boleh berpendapat sekenanya terkait COVID-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait ini oleh medis. Informasi dari pemerintah harus solid, integratif, dan solutif. Diperlukan aturan-aturan hukum baru yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Mengapa harus ada aturan hukum? Karena untuk mencegah dan juga menahan perkembangan dan penularan COVID-19 ini dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya,
negara atau pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum itu supaya masyarakatnya bisa hidup dengan baik dan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Teori negara kesehatan yang disebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara, namun teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain sebagai yang pertama sebagai kondisi sejahtera, yang kedua kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhnya atau kebutuhannya material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Yang berikut tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19 di masing-masing kabupaten. Jika kita melihat kembali tentang bagaimana setiap pemerintah negara atau di masing-masing daerah tentunya memiliki aturan atas kebijakan yang dibuat dalam menangani COVID-19 ini. Dilihat dari kacamata saya, di kabupaten saya, Ngada, lebih tepatnya di Kota Bejawa, pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, di mana tanggung jawab atas masyarakat memang sudah diberikan oleh pemerintah, namun tidak sepenuhnya. Hal ini dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan tidak merata atau tidak berlaku adil untuk mereka dan yang mengalami dampak dari coronavirus ini. Adapun mereka lebih sekian dan terima kasih. Inilah hasil kerja tugas saya. Sekian.